We will pay respect to Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. We are talking about Panya, Panyendriya. Ya, jadi kemarin kita sedang membicarakan tentang panya ya, panyendriya, daya pengendali kebijaksanaan. To increase panya, we need to train with the objects. We need to train with the things to learn. Jadi untuk mengembangkan kebijaksanaan kita perlu yang namanya objek untuk kita latih. Kita perlu mengetahui apa yang harus dilatih. By practicing samatha vipassana, we can train. By learning Buddha's teaching, we can train. Dengan berlatih meditasi samatha vipassana, kita bisa berlatih. Dengan belajar ajaran Buddha, kita pun bisa berlatih. Especially by learning Abhidhamma. Abhidhamma is understanding our body and mind, classifying in many ways. Because of this, with those things, we can train our mind. Terutama ketika kita belajar Abhidhamma ya. Karena ketika kita belajar Abhidhamma, kita sedang mengerti ataupun belajar tentang tubuh dan pikiran kita. Kita belajar untuk mengklasifikasikan, mengelompokkan tubuh dan pikiran kita ini dengan berbagai macam cara. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa berlatih. Yeah, we can learn about the rupa, about the nama, about the cause and effect, classifying in many ways based on your knowledge. Ya, kita bisa belajar tentang yang namanya materi ataupun rupa, kita bisa belajar tentang apa itu batin ataupun nama, dan juga kita bisa belajar tentang sebab akibat ataupun hubungan saling ketergantungan antara mereka. Ini adalah yang bisa kita pelajari ketika belajar Abhidhamma. Like a Buddha, by reflecting in Bhatana, his knowledge increase. So, increase means knowledge is already increased, but not much then to think. If not yet Bhatana. When he reached Bhatana to reflect, so for his knowledge, big knowledge, so it is enough to play in many different ways. Jadi Buddha pun seperti ini ya. Buddha ketika merenungkan seperti ini, Buddha dikatakan kebijaksanaannya itu meningkat. Bukan berarti kebijaksanaan Buddha belum matang, tapi maksudnya perenungan seperti ini cocok untuk kebijaksanaan Buddha yang sangat luas ya, khususnya ketika merenungkan tentang Patthana. Jadi dengan kebijaksanaan Buddha yang maha besar, maha luas, di situ kebijaksanaan Buddha bisa bermain dengan secara luasa, merenungkan ini dan itu, karena objek perenungannya pun sangat besar dan luas. As an example, very big fish can only play in the ocean.
So in the pond, in the river, so not enough to play, to go around here and there. Ya, layaknya seperti perumpamaan jika seekor ikan yang sangat besar ya, mungkin seperti ikan paus, itu dia hanya bisa bermain di air yang sangat luas, misalkan di samudra ya. Kalau misalkan ikan paus ditaruhnya di kolam ataupun di sungai, itu tidak akan cukup luas, tidak akan cukup leluasa bagi si ikan paus tersebut untuk bermain karena badannya itu sangat besar. So because of this, sometimes we have to do our jobs based on our knowledge. Sometimes a brief way, sometimes in detail. Maka dari itu ketika kita melakukan perenungan, itu juga kita bisa merenungkan sesuai dengan kemampuan kita ya. Kadang kita merenungkan dengan secara singkat, kadang kita merenungkan secara detail. So next one, to increase our knowledge, is we need to learn how to balance indriyas, bojjhangas. Lalu hal berikutnya yang harus kita pelajari agar kita bisa maju adalah mengetahui bagaimana caranya kita menyeimbangkan 5 indria dan juga 7 bojjhanga dan seterusnya. So because of that, we are learning about that and teaching about that. Maka dari itu kita hendaknya belajar tentang hal itu dan Sayadaw juga akan mengajarkan tentang hal tersebut. So another cause to have a knowledge, sharp knowledge, we need to have a concentration. If we have a concentration, so knowledge increase. Concentration is the base of knowledge. Lalu faktor berikutnya ya yang bisa menyebabkan seseorang itu memiliki kebijaksanaan yang tajam adalah konsentrasi. Dengan seseorang memiliki konsentrasi yang kuat, maka akan mudah bagi orang tersebut untuk memunculkan kebijaksanaan. Konsentrasi adalah landasan bagi munculnya kebijaksanaan. If our minds are concentrated, so we will have a light. So it is the light of wisdom. So with this light will show the object. So wisdom will show the object, what you want to see. Jadi ketika kita memiliki konsentrasi, maka dalam pikiran kita akan muncul cahaya. Nah, cahaya ini disebut sebagai cahaya kebijaksanaan. Dengan cahaya kebijaksanaan ini, cahaya tersebut akan bisa menunjukkan dengan jelas objek yang ingin kita renungkan, yang ingin kita amati. Jadi kebijaksanaan itu akan membuka jalan menuju pemahaman yang jelas. One time, the Deva came to the Buddha, reports about his thinking. Nati Surya Sama Abha, there is no light, which is similar to sun. Means the sunlight is the most, he said. Nah, jadi dikatakan ada seorang dewa ya pada saat itu mengutarakan kepada Buddha pemikirannya ya. Jadi dewa itu mengatakan Nati Surya Sama Abha ya. Artinya tidak ada cahaya yang melebihi cahaya matahari. But the Buddha didn't accept his saying. Nati Panya Sama Abha. There is no light which is similar to wisdom. Tapi ketika mendengar pernyataan ini, Buddha tidak setuju ya. Buddha pun mengatakan hal yang sebenarnya, yaitu Nati Panya Sama Abha. Artinya adalah tidak ada cahaya yang menyamai kebijaksanaan. So sunlight only can shine present things, can show present objects, cannot show past, future. But for the knowledge, for the wisdom, so can see past, can see present, can see future. Karena cahaya matahari hanya bisa menyinari
hal yang ada di saat ini ya, tidak bisa menyinari hal yang ada di masa lalu ataupun masa depan. Tapi dengan kebijaksanaan seseorang itu bisa melihat masa lalu, masa depan maupun masa sekarang. Jadi kebijaksanaan itu lebih superior dibandingkan cahaya matahari. So as a Bodhisattva's life, in the Mahosada Jataka, he has a lot of wisdom. What he say is he can know about the past, present, future. Dikatakan ada sebuah jataka ya, kisah jataka bernama Mahosada Jataka ya. Jadi pada saat itu Bodhisatta terlahir di kehidupan tersebut memiliki kebijaksanaan yang sangat tajam ya. Beliau bisa mengetahui masa lampau, masa depan maupun masa sekarang. So people made a different question, so he can answer all as a Bodhisattva, wise man. Jadi ketika orang-orang pun bertanya berbagai macam pertanyaan kepada sang Bodhisatta, dikarenakan kebijaksanaan Bodhisatta ini, dia pun bisa menjawab berbagai macam pertanyaan tersebut. There are some questions like that. So you have to feed the basa, but that basa kicking you with his leg, pulling your hair, but you still love. So who is that? It is, there was a question asked to Bodhisattva. You have to feed, you have to give food, you have to feed, kicking you, that person kicking you, kicking the giver who give, also pulling the hair, bunching, but the giver who give still love that person. Dikatakan si dewa tersebut ya bertanya, ada seorang dewa bertanya kepada sang Bodhisatta tersebut ya. Mungkin terjemahan saya akan salah, tapi nanti akan saya perbaiki kalau saya lihat konteks berikutnya ya. Jadi dikatakan dewa tersebut bertanya, ketika kita memberikan makanan ya, ketika ada seseorang memberikan makanan kepada orang lain, lalu orang lain tersebut, orang si penerima tersebut, dia malah memukul si pemberinya, lalu mencaci maki ataupun menarik-narik rambut si pemberinya, lalu tapi si pemberinya masih hidup. Siapa pemberi tersebut? And so it is baby in the mother's hand. So mother have to feed mother's milk. So he is kicking mother, pulling mother's hair, but mother still alive. Ya, jadi jawabannya adalah tadi pertanyaannya salah ya. Pertanyaan adalah siapa si penerima tersebut? Penerima tersebut adalah anak bayi ya, anak balita, anak bayi. Karena anak bayi itu sudah dikasih makan, tapi dia malah pukul-pukul ibunya, dia tendang-tendang ibunya, dia kadang tarik-tarik rambut ibunya, tapi si ibunya tetap masih hidup. So there was another question is, two persons staying in a seclusion, accusing each other, but they are happy. Ya, lalu ada pertanyaan berikutnya dari seorang dewa juga ya kepada si Bodhisatta. Jadi ada dua orang tinggal dalam pengasingan. Mereka saling menyalahkan satu sama lain, tetapi mereka masih bisa hidup dengan bahagia. You know that. So the answer is a couple, newly husband wife. Ya, pertanyaan dewa tersebut, siapakah orang tersebut yang tinggal bersama berdua dalam pengasingan, kadang saling menyalahkan tapi masih hidup bahagia. Jadi jawabannya adalah
pasangan baru ya, pasangan nikah yang baru nikah gitu. Mereka hidup berdua, kadang saling menyalahkan tapi saling bahagia. So seem to be that Deva is seeing that. Ya, jadi kata Seda bahkan Seeing the cobel. ya, jadi Seda mengatakan bahkan mungkin dewa juga tahu apa pasangan baru kemungkinan seperti itu ya. Another question made by Deva is someone he never give other people, always taking others' property, but many people love him. Who is that person? Ya, pertanyaan dewa berikutnya adalah ada seseorang yang dia tidak pernah memberi kepada orang lain ya. Dia selalu memperhatikan ataupun mengambil barang orang lain, tetapi orang-orang suka kepada dia. Siapakah orang tersebut? Do you know that the bhikkhu? Ya, Anda tahu nggak jawabannya siapa? Jawabannya adalah bhikkhu ya, seorang bhikkhu. Always taking, never give. So still being loved by many people. Ya, jadi seorang bhikkhu dia tidak pernah memberi kepada umat gitu ya, tapi selalu menerima barang dari umat, tapi umat tetap suka sama si bhikkhu ini. So like that, it is Deva's question. Answer is done by Bodhisattva. Jadi demikianlah pertanyaan-pertanyaan ya, berbagai pertanyaan yang diberikan oleh para dewa kepada Bodhisatta. So he said he can know everything about the past, present, future, because he has trained his knowledge. Jadi Bodhisatta tersebut bisa mengetahui masa depan, masa lalu, dan masa sekarang, itu dikarenakan dia sudah melatih kebijaksanaannya. So the sunshine only can shine this side, cannot go beyond the wall. So, but knowledge is different. Also can know beyond the wall. Jadi dikatakan bahwa cahaya matahari ya, cahaya mentari itu hanya bisa menyinari sampai tembok saja. Jadi kalau dia bisa terhalang cahaya matahari tersebut, tidak bisa menyinari sampai balik tembok. Tetapi cahaya kebijaksanaan dia bisa mengetahui bahkan apa yang ada di balik tembok. So because of this, sometimes for the mind, so you cannot say near or far. So no have this things they can see, past, present, future. So because of that, the Buddha say, Nati Banyasama Abba. There is no light similar to wisdom. Wisdom is the best light. Jadi ketika kita berpikir ya, kita juga mengetahui bahwa ketika kita berpikir itu tidak ada yang namanya jauh ataupun dekat, semua itu terasa sama ya. Jadi tidak ada jarak ketika kita memikirkan sesuatu. Jadi pikiran itu jauh lebih cepat ataupun bisa menyinari hal-hal yang lebih jauh daripada sinar matahari. Maka dari itu pikiran juga bisa mengetahui masa lampau, masa depan maupun masa sekarang, jadi lebih kuat daripada sinar matahari. Maka dari itu Buddha mengatakan nati panya sama abha ya, artinya tidak ada cahaya yang melampaui cahaya kebijaksanaan. For the meditation case, so if you want to know which meditation I should practice, so you may approach Prabhupada teacher. You may make a question on to practice. What is the improvement? What are the steps? So you need to learn. So experienced teacher, they may explain. They can explain less or much. So you can add your question.
In this way you can understand. Jadi kalau untuk latihan meditasi juga caranya sama ya untuk belajar, yaitu kita mungkin bisa mendekati ataupun mencari seorang guru yang sesuai, guru yang terampil, guru yang berpengalaman ya. Lalu kemudian kita menanyakan pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada guru tersebut. Misalkan apa yang harus saya latih, objek apa yang harus saya latih, bagaimana cara saya melatihnya, apakah tanda-tanda bahwa latihan saya ini sudah meningkat, bagaimana step by step latihannya dan sebagainya. Kalau guru tersebut adalah orang yang berpengalaman dengan baik, maka kemungkinan besar dia akan bisa menjawab berbagai pertanyaan yang kita miliki. Dengan demikian kebijaksanaan kita bisa berkembang. Meditation, if it is correct, so it is beneficial. But sometimes if it is not correct, it can cause difficulties or pain or tension like that. So because of this, need to understand how to practice correctly. Meditasi jika dilatih dengan cara yang tepat, maka akan menjadi sangat bermanfaat untuk yang melatihnya. Tetapi jika dilatih dengan cara yang salah, kadang bisa membawa masalah. Contohnya kadang badan menjadi tegang, lalu badan sakit sana-sini dan sebagainya ya. Jadi maka dari itu, kita harus mengetahui bagaimana cara melatih meditasi yang benar. So if you practice just a bit or a little at the home, so although it is right or wrong, may not be much different because you didn't work really. So although wrong may not suffer, although right may not have a benefit because of the way you do is very small. Like that, if you eat a little bit, so even bad food and may not be much problem. Also good food may not be effective like that. But if you practice intensively, so if it is right, then it will be beneficial. If it is wrong, can have some pain, so some suffering. Jadi kalau Anda meditasi misalkan di rumah ya, mungkin meditasi hanya ala kadarnya saja. Jadi mungkin walaupun Anda berlatih dengan cara yang benar ataupun cara yang salah, itu tidak akan berefek banyak ya. Karena memang Anda berlatihnya hanya ala kadarnya saja. Walaupun Anda berlatihnya benar, mungkin Anda tidak melihat perkembangan yang berarti. Ataupun kalau Anda berlatih dengan cara yang salah, itu pun rasanya tidak ada perbedaan apapun, tidak menimbulkan efek negatif apapun. Karena Anda ya berlatih dengan singkat ya, dengan tidak intensif. Seperti layaknya kalau Anda makan makanan yang salah ya, makan makanan yang salah, kalau Anda makannya hanya sedikit, mungkin tidak terlalu bermasalah bagi perut kita. Tapi kalau Anda makannya banyak, maka itu akan bermasalah. Begitu juga dengan makanan yang bermanfaat, makanan yang sehat, makanan yang bergizi. Kalau Anda makannya hanya sedikit, ya mungkin manfaatnya tidak terlalu berasa. Tapi kalau Anda makannya banyak, ya mungkin manfaatnya akan baru bisa berasa. Begitu juga ketika kita berlatih meditasi secara intensif, misalkan di center dan sebagainya, ketika kita berlatih dengan cara yang benar, maka manfaatnya pun akan bisa terasa secara signifikan. Tetapi kalau kita berlatih dengan cara yang salah, dengan cara yang intensif, maka masalah yang muncul pun akan sangat bisa terasa mengganggu. So generally, if you are practicing yourself, if you have some suffering or discomfort, you need to discuss. You need to ask a question to the experienced teacher. And sometimes you may change the teacher. This and that teacher you may ask. Or you may stop. Not to have a habit, bad habit. Because after becoming bad habit, to recover, it may be difficult.
So because of this, by practicing yourself, if you have difficulties in the beginning point, you should ask. Jadi kalau kita berlatih sendiri ya, misalkan di rumah ataupun ketika kita awal-awal latihan, mungkin di awal-awal latihan kita mengalami berbagai macam hal-hal yang tidak nyaman ya, sakit sana sini dan sebagainya, tidak nyaman dan sebagainya. Pada saat itu kalau kita memiliki guru yang tepat, guru yang baik, guru yang berpengalaman, kita bisa pergi bertanya kepada guru tersebut. Kita bisa membahas masalah yang kita hadapi dalam latihan. Kalau misalkan kita memiliki beberapa guru, ya kita juga bisa bertanya kepada beberapa guru tersebut ya. Kalau dirasa instruksi dari guru yang pertama itu ya dirasa sudah dicoba tapi tidak berhasil, itu juga bisa. Ataupun ketika kita mentok dalam latihan, kita juga bisa meminta instruksi lain ataupun instruksi baru dari guru tersebut bagaimana caranya mengatasi masalah yang kita hadapi. Ini adalah penting ya untuk bertanya kepada guru, karena tujuannya adalah untuk menghentikan kebiasaan yang buruk ataupun kebiasaan yang salah. Karena ketika seseorang itu sudah dilatih ataupun terlatih ataupun terbiasa melakukan hal yang salah dan itu sudah menjadi kebiasaan yang kuat, itu akan sangat sulit untuk diubah nantinya. Jadi kalau misalkan Anda baru berlatih ataupun Anda berlatih sendiri, hendaknya ya Anda tetap memiliki seorang guru sehingga Anda bisa berdiskusi ataupun bertanya berbagai masalah yang Anda hadapi kepada guru tersebut. If you don't have any suffering, if you don't have any progress, although you don't ask, it is okay. So means you may not have suffering at least, although you may not improve. Ya, tapi kalau di latihan Anda tidak menemui masalah, tidak ada sakit ataupun rasa tidak nyaman tertentu, ya itu mungkin masih tidak masalah ya. Ataupun latihan Anda stuck di situ-situ saja, ya kalau Anda tidak memiliki guru ya sebenarnya tidak masalah. Tapi ya mungkin kalau Anda tidak memiliki guru, ya nanti latihan Anda tidak akan berkembang saja. When you improve, when your mind is strong, so at that time, in those time, when you start to improve, mind is powerful. In those time, you need to be correct, because a powerful mind, if it is right, so you can do powerfully, beneficial. If it is wrong, it is also can be powerfully like that. So because of this, if we happen to practice in a wrong way, body can be pain. So so in those time, so need the teacher's instruction. So teacher also should give. Generally, we think it should give, because this time very effective based on you are right or wrong. So it is an important time. So before improvement, either right or wrong, the mind not have a power, so you cannot do. But when it start to improve, when it start to have a power, so right or wrong teaching is important. So because of this, in those time, need instruction. Jadi ketika pikiran kita memang belum kuat ya, tidak memiliki guru ya mungkin masih tidak terlalu berbahaya ya. Tetapi ketika pikiran itu sudah mulai maju, sudah mulai matang, sudah mulai melihat kemajuan dalam latihan kita, di situ kita harus berlatih dengan cara yang benar ya. Dan itu kita bisa dapatkan dari memiliki guru yang tepat. Kenapa seperti itu? Karena ketika pikiran kita sudah mulai menjadi kuat, ketika pikiran kita mulai mengalami kemajuan, kalau kita berlatih dengan cara yang benar, maka nanti manfaatnya akan bisa sangat terasa ya, karena pikiran yang kuat itu diarahkan ke jalan yang benar, ke arah yang benar. Tetapi sebaliknya, jika pikiran kita sudah mulai mengalami kemajuan, tapi kita
mengarahkannya ke arah yang salah, ke arah yang tidak tepat, maka nanti efek buruknya pun bisa terasa dengan sangat kuat ya. Misalkan badan kita sakit-sakit ataupun memiliki efek samping buruk lainnya. Jadi pada saat itu kita membutuhkan seorang guru yang tepat. Kalau Anda pikirannya belum memiliki kekuatan, belum kuat, belum matang, tanpa guru pun ya Anda tidak terlalu masalah. Tetapi ketika kita pikirannya sudah mulai kuat, mulai matang, mulai maju, disitulah instruksi yang tepat dari guru yang tepat itu akan bisa menimbulkan perbedaan yang sangat signifikan. Usually it is before jhana. So after jhana, usually it is stable. You know how to keep your mind peacefully. So the mind also stable. Not going here and there in the wrong way. So you are in right way. So if you don't want to improve furthermore, without asking is also okay. Because you can get peacefulness. Although you cannot practice furthermore. Khususnya ketika seseorang itu sebelum mencapai jhana ya. Jadi sebelum mencapai jhana, seseorang itu butuh instruksi dari guru yang tepat ya, cara berlatih yang tepat. Kalau setelah seseorang itu mencapai jhana, biasanya pikirannya itu sudah mulai stabil, sudah mulai tenang ya. Jadi walaupun setelah mencapai jhana dia tidak mendapatkan instruksi lain dari gurunya, ya dia masih bisa berdiam dengan tenang di dalam keadaan jhana tersebut. Jadi tidak terlalu bermasalah. So, after gaining jhana, so usually everything is easy to learn if you don't have a serious problem. So, only need to teacher's instruction. Saya sudah mengatakan biasanya setelah seseorang mendapatkan jhana, biasanya hal-hal lain itu jadi lebih mudah untuk dipelajari ya. Jadi tinggal mengikuti saja instruksi dari guru yang tepat. Sometimes in some points you cannot go and you cannot have improvement, although you have jhana. So in those times, if your meditation is going well, okay, you can go with this teacher. Sometimes it is a stop. So cannot continue. If so, you may need to ask different teacher, even the friends, to overcome this state. So if it is going well, okay, you can continue with this teacher or this monastery. If it is stopped, so you may ask another question. Sometimes even you may need to change the place for the furthermore improvement. Jadi kadang ketika latihan kita sedang berjalan lancar, yaitu tidak masalah kita berdiam di satu tempat tersebut ataupun kita ya mengikuti saja dari instruksi dari guru kita yang sebelumnya ya. Tapi kadang di tengah jalan juga kadang ada hambatan ya. Kadang kemajuan kita itu terhenti, tidak bisa kemajuannya itu mentok gitu ya. Jadi saya sudah mengatakan pada saat itu hendaknya ya kita bertanya ataupun mencari tahu, mencari instruksi dari mungkin dari guru yang lain ataupun kita bertanya kepada teman-teman kita yang juga memiliki kemajuan dalam meditasi untuk mencari tahu bagaimana caranya kita bisa mengatasi hambatan ini. Jadi kadang kalau kita meditasinya awalnya bagus lalu nanti mentok, ya di situ kita bisa kita bisa berpikir untuk coba untuk mencari pendapat dari guru lain ataupun mencoba untuk pindah tempat gitu ya. Ini untuk mengatasi masalah mentok dalam latihan tersebut. So before having concentration, it is you need to practice patiently. So not yet so sure improve or not improve. But after gaining jhana, only you need a good condition. So day after day, you will improve. You will know yourself, it is improving.
So walking is going well, enjoyable until vipassana state. Ya, jadi saya sudah mengatakan biasanya sebelum seseorang itu mencapai jhana, kadang mereka tidak begitu yakin ya, tidak begitu mengetahui apakah latihannya sedang maju atau tidak ya. Jadi pada saat itu ya seseorang itu hendaknya berlatih dengan penuh kesabaran, dibutuhkan kesabaran yang kuat, kegigihan dalam melanjutkan latihan. Tetapi setelah seseorang itu mencapai jhana, biasanya kemajuan dalam latihan itu akan terlihat sangat jelas ya, maksudnya bisa dibedakan dengan jelas. Jadi seseorang yang sudah mencapai jhana biasanya hanya membutuhkan kondisi yang tepat, kondisi yang sesuai, kondisi yang memadai dan butuh waktu ya. Jadi mereka akan berlatih terus hari demi hari dengan kesabaran juga ya. Jadi pasti dia akan maju terus dalam meditasi samathanya ini sampai dia masuk meditasi vipassana. So panya is to be balanced with the faith. So some people have a lot of focusing in panya, maybe like a psychologist. So for them, they don't believe everything. So they always thinking, if it's other people say, maybe possible, other people say right. They may still, their way of thinking maybe can be wrong. If other people say wrong, maybe right. Like that. In this way, they're trying to think. They're trying to learn. So, yeah, if they meet wrong things, they are good because they don't believe easily. But when they have a chance to listen to right things, so they're still thinking, maybe wrong. They were not put into action. So walking is not just understanding. You have to do practically to have improvement. So some people are just trying to get information, trying to understand, but they don't believe. They will not put into action. They will not go deeply. Jadi untuk mengembangkan panya ataupun kebijaksanaan ini perlu dibarengi dengan yang namanya sadha ataupun keyakinan ya. Karena banyak orang di dunia ini mereka memiliki panya yang tinggi ya, panya yang bagus seperti contohnya para psikolog misalkan ya, tapi tidak dibarengi dengan keyakinan yang tinggi. Jadi bagi para misalkan psikolog ini mereka selalu mempertanyakan segala sesuatu ya, apakah ini benar atau salah dan sebagainya. Kadang kalau mereka mendengar orang lain bilang sesuatu itu benar, mereka akan mempertanyakan, enggak, mungkin aja itu salah. Tetapi ketika mereka mendengarkan orang lain bilang sesuatu itu salah, mereka mungkin akan menganalisa, enggak juga, mungkin aja itu benar, gitu ya. Jadi kalau mereka sedang bertemu dengan ajaran yang salah, lalu mereka berpikir mungkin aja ini benar, nah ini kan bahaya gitu ya. Dan juga ketika mereka bertemu ajaran yang benar, tapi mereka berpikir ini mungkin aja salah gitu. Ini juga kadang bahaya gitu. Jadi kadang ketika seseorang itu ingin berlatih, tidak cukup sebenarnya berlatih hanya dengan secara intelektual saja, hanya dengan bertanya saja tidak cukup. Tetapi kita harus mencoba untuk mengaplikasikan apa jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi dengan mengaplikasikan jawaban tersebut dalam praktek kita, barulah kita bisa mendapatkan kemajuan dalam latihan kita. Karena kata Sayadaw, beberapa orang ya mereka itu hanya sekedar ingin bertanya saja, tapi setelah mendapat jawaban mereka tetap tidak melakukan apa yang diinstruksikan ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang seperti ini. Because of this, you need to practice correctly. So it is a wisdom case. Also, you need to believe what you are doing. Jadi maka dari itu kita harus berlatih dengan cara yang tepat, yaitu dengan memiliki kebijaksanaan, mengetahui apa yang harus dilatih, berlatih dengan penuh kegigihan, dan juga memiliki sadha ataupun keyakinan terhadap apa yang sedang kita latih.
So panya is knowing in the way to practice, knowing in the object. Saddha is believing the object, believing in the way you practice. Jadi panya ataupun kebijaksanaan adalah mengetahui objek apa yang harus dilatih, bagaimana cara melatihnya, dan sebagainya. Sementara saddha ataupun keyakinan adalah meyakini objek meditasi yang sedang kita latih, meyakini cara berlatih yang sedang kita latih. So saddha is a peaceful factor, quiet factor. Panya is active. So too active also no good. Too quiet also generally no good. So need to balance. Jadi saddha ataupun keyakinan itu dikatakan adalah faktor yang dia cenderung lebih tenang ya, lebih pasif, lebih tenang ya. Sementara panya ataupun kebijaksanaan itu lebih cenderung ke arah aktif ataupun yang bergerak gitu. Jadi kalau sesuatu itu terlalu tenang itu juga kadang tidak bagus, sesuatu itu terlalu bergerak terlalu banyak juga tidak bagus. Jadi kedua faktor ini harus diseimbangkan. So in the samatha stage, a little bit more saddha, more believing, it is also allowed. So because of this, we have to instruct. So although not so clear, it is okay. So some are very peaceful, like sleeping, just more than sleeping. So peacefully going. Yeah, knowing in the object, but not so strongly and clearly. But it is okay. It is allowed because of concentration practice. So balancing is also okay. A little bit more faith, little bit more quiet, peacefully going. It is also allowable. Jadi ketika kita berlatih meditasi samatha, itu juga kadang memiliki saddha ataupun keyakinan yang sedikit lebih tinggi, itu juga kadang diperbolehkan ya. Jadi maka dari itu kadang seorang guru juga kadang menginstruksikan muridnya, jika muridnya mungkin tidak bisa melihat objeknya dengan terlalu jelas, dengan sangat jelas sekali, itu gurunya akan mengatakan bahwa tidak masalah, tidak terlalu jelas juga tidak masalah, kamu boleh lanjut terus. Itu juga mendukung faktor keyakinan ini. Ataupun kadang misalkan dalam latihannya si murid ini merasa sangat tenang, sangat nyaman ya, sampai hampir-hampir tertidur gitu ya. Maksudnya berasa karena sangat nyaman itu, kadang juga seorang guru bisa mengatakan, oh iya tidak masalah, lanjut dulu saja gitu. Jadi yang penting adalah bagaimana menyeimbangkan antara kebijaksanaan dan keyakinan ini. Tapi inti dari pernyataan Sayadaw yang barusan adalah kadang di saat-saat tertentu keyakinan yang lebih tinggi itu juga diperbolehkan. So many people, they want to know the object clearly. So they want to have a working feeling. If it is peacefully going, they don't believe. So they're trying to put more effort, trying to see more clearly. So later they have tension or lost energy very soon. So break the balancing. Ya, karena kadang ada beberapa meditator ataupun yogi ya, yang mereka itu ngotot untuk ingin melihat objeknya dengan sangat-sangat jelas ya. Mereka tidak ingin meditasinya itu tenang ataupun terlalu tenang, mereka tidak suka seperti itu. Mereka inginnya merasa melakukan sesuatu gitu. Jadi mereka selalu berusaha terlalu berlebihan ya. Jadi dengan cara seperti itu mereka badannya sakit sana sini, tegang sana sini, lalu energinya terkuras dengan cepat. Ini dikarenakan saddha ataupun keyakinannya itu tidak diseimbangkan dengan kebijaksanaannya ataupun dengan usahanya. So sometimes we instruct some people, you do metta. So they report, so when I do metta, I cannot see his face or her face clearly. So as a beginner, how can you see their face clearly with the closing eye? So, but you need to accept, you need to satisfy with some amount of seeing.
because you are a beginner. So only you will have this state. So it is related to believing. So if you believe, it is okay. If so, you can continue. You have a power to hold that object. So when your mind increase, you will see clearer. So in this way, you have to go. Jadi ada beberapa orang yang contohnya misalkan mereka diinstruksikan untuk melatih meta ya. Jadi ketika mereka berlatih meta, mereka laporan kepada Sayadaw. Oh, Sayadaw, saya tidak bisa melihat objeknya dengan jelas. Muka orang tersebut tidak begitu jelas, agak buram ya. Jadi pada saat itu sebenarnya Sayadaw bilang, ya bagaimana mungkin Anda bisa melihat objeknya secara jelas? Ya Anda kan masih pemula gitu ya. Pikiran Anda belum kuat. Jadi pada saat kalau kita memang masih pemula, kadang ya kita harus bisa menerima bahwa ya memang kekuatan pikiran saya saat ini seperti itu. Kita tidak bisa berharap melihat objeknya dengan begitu jelas dan sebagainya. Kita kadang harus puas bahwa oh ya sudah sekarang memang kondisinya saya masih bisa melihatnya hanya sekedar ini saja. Jadi dengan seperti itu kita bisa menerima kenyataan dan meyakini bahwa ya memang tahapan latihan saya ini pada saat ini sudah benar gitu. Tapi mungkin ya memang kekuatan pikiran saya yang belum kuat. Nah, karena dengan memiliki keyakinan seperti ini, barulah seseorang itu bisa memiliki kekuatan untuk melanjutkan latihannya. Dengan seiring berlanjutnya latihannya, nanti baru pikirannya makin kuat, baru nantilah dia bisa melihat objeknya dengan lebih jelas. In the same way, when you are walking, standing, lying down, so you may stay with the object. So sometimes most of the time not so clearly. But if you satisfy with that, if you believe that is good. That is a kusala. So something I'm gaining. So if you believe in this way, you can continue. You have a power to stay with that object. Begitu juga ketika kita berjalan, berbaring maupun berdiri ya. Jadi kita tetap memperhatikan objek kita. Kadang dalam postur-postur tersebut, objek itu ya tidak sejelas ketika kita sedang meditasi duduk ya. Nah, tapi selama kita mempercayai bahwa ya sudah tidak masalah, objek ini saat ini masih tidak terlalu jelas, tidak masalah. Tapi kita tetap melanjutkan latihan kita. Ini adalah suatu cara berlatih yang bagus ya. Karena dengan kita menerima ataupun meyakini bahwa tidak jelas juga untuk pada saat ini tidak masalah, maka kita akan terus melanjutkan latihan kita. Dengan cara seperti itu baru latihan kita akan bisa maju gitu. Tapi kalau kita selalu ragu terhadap latihan kita, kenapa objeknya tidak jelas dan sebagainya, maka biasanya latihan kita akan terhenti. So panya is to be balanced with the faith. Jadi sekali lagi, panya ataupun kebijaksanaan itu harus diimbangi dengan keyakinan ataupun sadha. Okay, we will stop here. Ya, if you have question, you may ask. So here actually have 4 written question, 1 oral question. Which one Sayadaw want to take? 4 written question. Have written question. 4 and 1 want to ask directly. Which one Sayadaw want? Ya, ini dari Cibu juga ya pertanyaannya. Yang pertanyaan kemarin. Okay. Yes. Okay. This actually there are 2 questions from yesterday, Sayadaw. One is from the first day, I think. About the at the time Sayadaw talk about the Bante Ananda, Bante Sariputta. After jhana, she also reflect the jhana that this is not mine or something. So she asking how to practice that, like I said, how to practice what to contemplate after a jhana, like that, and one by one. Okay. Okay, so you were translated into. Oh ya, correct. Ya, jadi
pertanyaannya dari Cibu ya ini. Bagaimana cara kemarin itu kan saya ada cerita tentang Bante Sariputta ya, ini bukan Bante Ananda. Bante Sariputta setelah masuk jana, beliau pun merenungkan tentang jana-jana tersebut bahwa jana tersebut juga muncul lenyap dan sebagainya. Jadi Cibu ini ingin bertanya bagaimana cara merenungkan jana dengan cara yang benar. So like that, if you are gaining anapana jhana, so you get jhana with anapana. So first jhana, you absorb. So after that, you trying to go in your heart because of those mental factors are arising in your heart. So heart is the place of mentality, combined together with the object, pratibhanga nimitta. So you will discern. First of all, maybe you may do nama rupa way. Nama. What is the meaning of nama? Inclining into the object. Nama. So there are rupas, klabas you may see at the time. So those are rupa. What is the meaning of rupa? Rupa is changing disorderly. Disorderly means not according to your wish. Based on what you have eaten, what is the weather, what is your mind, what is karma. Based on that, always changing. So, changing, or rupa. This is dividing in jhana into two. Discerning as a nama, discerning as a rupa. Not yet cause and effect, not yet arising or perishing. It is one part. Jadi salah satu cara untuk melatih perenungan setelah jana ini adalah ketika kita membagi setelah kita masuk jana pertama, setelah kita keluar dari jana pertama, kita itu memperhatikan daerah jantung kita ya, karena daerah landasan jantung itu adalah tempat di mana proses batin kita itu muncul ya. Di situ terdapat kesadaran dan juga faktor-faktor mental. Jadi di situ kita akan bisa melihat Patibhaga Nimitta bersama dengan landasan jantung tersebut. Jadi Patibhaga Nimitta sebagai objeknya, landasan jantung sebagai landasan tempat munculnya Patibhaga Nimitta tersebut. Lalu setelah itu kita membagi proses Patibhaga Nimitta tersebut ke dalam nama dan rupa ya. Jadi kita merenungkan proses jana yang tadi itu sebagai nama dan rupa. Yang proses nama, apa itu yang disebut sebagai nama? Nama artinya adalah mengarahkan kepada objeknya ya. Mengarahkan kepada objeknya itu adalah nama ataupun proses batin. Sementara untuk rupa, kita mungkin kita melihat berbagai macam jenis kalapa di daerah landasan jantung tersebut, itu kita merenungkan sebagai rupa. Jadi rupa itu apa yang disebut rupa? Rupa adalah perubahan ataupun tidak sesuai dengan kehendak kita. Jadi rupa itu tidak bisa kita kendalikan, misalkan seperti makanan yang muncul ataupun cuaca yang muncul di sekitar kita, ya itu tidak bisa dikendalikan. Itu adalah rupa. Jadi ini adalah membagi proses tersebut yang kita lihat di dalam landasan jantung kita ke dalam dua hal, yaitu nama dan rupa, batin dan materi. Ini baru dibagi menjadi dua ya. Belum merenungkan tentang sebab akibat, belum merenungkan tentang muncul dan lenyap. So it is just dividing into two. So if you want to practice another way, you may go as a 5 aggregate. You should divide the nama into 4. So together with the rupa become 5. So first of all, you may go rupa. So you need to know the meaning of rupa, not just saying rupa like that. So after that, you should go vedana. Every mind moment have a vedana. So vedana. What is the meaning of vedana? Feel the object. Patibhaga nimitta. Feeling in the object. Experiencing the object happily as a first jhana. So sukha vedana. So vedana. You should do. That means it is not me, not my jhana. Vedana is just a vedana, having in the nature of a feeling in the object.
So just that, just a kind of element. After that, senya, marking in the object. You mark, this is a Pratipaka Nimitta, like that, marking in the object. So it is a sanya, one cetasika. The other cetasika, so 31. So 31 cetasikas are combined together, so as a sankhara. So as a sankhara means creating, managing, or working on the object, like that. So if we combine these people, all listeners, because of everyone listening. Another way, or meditators, because of meditating, like that, we can combine. In particular, if we want to divide, we can divide. One is a male, one is a female, like that. So you see female nature, you see male nature, like that. So if we discern Dharma, so sometimes we do detail, sometimes we do as a group. So the other 32 factors are, they have individual characteristics, but not yet see. This time seeing as a sankhara. So sankhara is managing, creating the object, working the object. So here is working. So phassa conduct, it is also working and managing. So Chetana is encouraging to take this object, it is also managing, like that. So another sankhara, so yeah, there are 32 factors. 32 factors. So you didn't see individual characteristics. You will see as a groups what they are doing. They are managing on the object. Okay, so sankhara. After that, next one is vijnana. Vijnana is a consciousness. Another name is a chaita. So chaita is awareness of the object, just gaining the object. So you should do in this way: rupa, vedana, senya, sankhara, vijnana. These are called jhana. So no mean mind jhana. No mean it is me. You are noting as a rupa, vedana, senya, sankhara, vijnana. Ya, jadi itu tadi adalah cara melatih, mengamati proses jhana dalam dua hal ya, nama dan rupa, batin dan materi. Tetapi kalau itu tadi belum membahas tentang sebab akibat ataupun muncul lenyap ya. Nah, jadi kalau Anda ingin berlatih lebih lanjut, mungkin Anda bisa membelah proses jhana itu bukan hanya menjadi dua ya, tapi dikategorikan menjadi 5. Misalkan menjadi 5 agregat. Ya, misalkan agregat rupa, yaitu sama seperti tadi ya, landasan jantung dan sebagainya. Tapi ketika kita mencatat itu sebagai rupa-rupa, ya kita harus tetap mengerti artinya, bukan hanya bicara saja rupa, tapi tidak mengerti artinya. Jadi rupa seperti tadi ya, itu adalah perubahan. Lalu untuk agregat yang lainnya, agregat batin, itu agregat nama itu dibagi menjadi 4 ya. Dibagi yang pertama misalkan wedana adalah perasaan ya. Di dalam setiap momen pikiran yang muncul dalam proses jhana, itu juga memiliki ada membawa perasaannya ya. Jadi fungsi dari wedana ini adalah untuk merasakan objeknya. Jadi kalau di dalam jhana pertama, fungsi ataupun karakteristik dari wedana adalah mengalami perasaan bahagia ya, karena di jhana pertama itu perasaannya yang berasosiasi adalah perasaan sukha wedana, perasaan bahagia. Jadi di situ kita bisa merenungkan bahwa perasaan bahagia ini bukan saya, ini bukan diri saya, bukan milik saya, karena ini hanyalah wedana, hanyalah perasaan saja. Jhana ini juga bukan saya, jhana ini bukan milik saya, karena ternyata jhana ini terdiri dari berbagai macam bagian, salah satunya adalah wedana ini. Lalu faktor yang berikutnya yang bisa kita renungkan adalah agregat berikutnya yang bisa kita renungkan adalah sanya ataupun persepsi ya ataupun ingatan. Jadi fungsi dari sanya ini adalah untuk menandai objeknya. Misalkan objeknya di dalam jhana adalah patibaga nimitta ya. Lalu agregat yang berikutnya adalah sankhara. Jadi sankhara ini adalah segala
cetasika lainnya yang tidak termasuk dalam wedana dan sanya ya. Jadi totalnya kalau di dalam jana pertama ada 31 cetasika lainnya. Jadi fungsi ataupun karakteristik dari sankhara adalah dia itu mengatur ataupun mengatur keseluruhan cetasika yang ada itu. Dia mengatur memanage segala cetasika yang ada itu 31 cetasika itu secara bersama. Jadi kita tandai itu sebagai sankhara ya. Jadi di sini kita masih cetasikanya itu semua kita kelompokkan menjadi satu gitu. Belum kita belah secara detail 31-31-nya ini. Walaupun masing-masing dari 31 cetasika itu yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalkan seperti phasa ataupun kontak, yaitu fungsinya adalah untuk berkontak dengan objeknya, ataupun cetana ya yang mengarahkan pikiran kepada objeknya dan sebagainya. Tapi di saat ini kita masih mengelompokkan keseluruhan 31 cetasika itu sebagai satu grup ya. Layaknya seperti satu grup orang yang dimeditasi di dalam satu aula ya, kita kelompokkan sebagai meditator gitu. Jadi kita belum membagi secara sangat detail, kita hanya mengamati secara satu grup ya, satu grup yaitu sankhara. Lalu agregat berikutnya yang terakhir adalah winyana ya, winyana ataupun kesadaran. Jadi fungsi dari winyana adalah mengetahui objeknya, menyadari adanya objek ya. Jadi dengan mencatat seperti itu, membelah proses jana ke dalam 5 agregat seperti itu, kita akan bisa melihat bahwa oh ini ada rupa, ini wedana, ini sanya, ini sankhara, ini winyana, dan di situ kita akan bisa melihat bahwa ternyata yang disebut jana itu juga bukan jana saya, bukan jana milik saya, karena itu ternyata hanyalah kumpulan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama. Jadi tidak ada saya di dalam situ. Jadi ini adalah cara untuk merenungkan terhadap proses jana. So it is you are practicing nama rupa state. So from there you can go to cause and effect. So what are the causes of rupa? You can go. What are the causes of nama? You can go. For example, if you want to practice a cause and effect part. So, yeah, vedana. Let's say the cause of vedana. So because of this object, vedana arises. Object is the cause. Vedana is the effect. Object supporting your vedana as a aramana paccaya. Without this aramana object, vedana cannot arise. Okay, next one. So those are arising in the heart base. So because of heart base, vedana arises. Heart base is the cause, vedana is the effect. It is supporting as a nesaya paccaya. Also can say purijata paccaya like that. Also way of supporting. So it is a bit related to Patthana. So if you learn Patthana, you will be more clear. Okay, next one. The other mental factors, like Sanya, Sankhara, Vijnana, mental aggregates. So because of the other mental aggregates, vedana arise. The other mental aggregates are the cause, vedana is the effect. Those are supporting as a sahajada paccaya. So, in this way you can practice. So, cause and effect can be many, but so I think it is enough to play for your knowledge. May not be big fish. Ya, jadi setelah kita bisa merenungkan ataupun melihat nama dan rupa dengan jelas seperti itu ya. Setelah itu barulah kita bisa melatih yang namanya melihat hubungan sebab akibat ya, paticca samuppada ya. Jadi apa yang misalkan dari agregat batin dan materi, nama dan rupa ini, kita mencari apa hubungan sebab akibat yang memunculkan rupa tersebut, apa hubungan sebab akibat yang memunculkan nama ataupun fenomena batin tersebut. Contohnya misalkan kita merenungkan agregat wedana ataupun perasaan ya. Jadi yang memunculkan sebab
sebab yang memunculkan adanya wedana ataupun perasaan ini ada 3, yaitu adalah pertama objeknya ya. Dikarenakan ada objek, maka setelah bersentuhan dengan objek tersebut kita muncul yang namanya perasaan. Jadi objek ini bisa dikatakan sebagai landasan ataupun penyebab dari munculnya, salah satu penyebab dari munculnya wedana ataupun perasaan ini. Ini kalau secara patthana dikatakan sebagai aramana pacayo ya. Jadi sesuatu muncul dikarenakan ada objeknya. Lalu yang kedua, salah satu penyebab dari munculnya wedana ataupun perasaan adalah karena adanya landasan batin maksudnya ya, landasan jantung ataupun hadayawatu. Karena tanpa adanya landasan jantung, maka perasaan ini tidak bisa muncul. Jadi bisa dikatakan bahwa landasan jantung ini merupakan salah satu faktor yang memunculkan wedana ini, yang memunculkan perasaan ini. Kalau secara patthana ini dikatakan sebagai nisaya pacayo ataupun purejata pacayo ya. Lalu sebab lain yang memunculkan wedana ataupun perasaan adalah 3 agregat batin lainnya, yaitu sanya, winyana, dan sankhara ya, karena mereka selalu muncul bersama gitu. Jadi karena adanya 3 agregat batin yang lainnya, maka muncullah si wedana ini juga ya, perasaan ini juga. Jadi mereka dikatakan sebagai penyebab dari munculnya si perasaan ini. Jadi kalau secara patthana ini dikatakan sebagai sahajata pacayo, muncul secara bersama ya. Jadi kalau kita memiliki pengetahuan patthana, maka mungkin akan lebih mudah bagi kita untuk mengerti ini ya. Tapi kata saya mungkin untuk sementara penjelasannya sampai sini ya gitu. Maksudnya untuk penjelasan sampai sini pun sepertinya mungkin cukup ya, karena mungkin pengetahuan kita ya tidak seperti pengetahuan Buddha ya, yang seperti ikan besar di lautan, kita mungkin hanya ikan cupang yang ada di kali mungkin ya. Another cause is because of attention, vedana arises. So attention means beginning mind of process. So if your mind is turning in the others, that jhana will not arise. So to have jhana for the improved one, at least you need to turn your mind towards here. If you don't turn your mind towards here, that jhana will not arise. Because of this, you can connect in this way. Because of attention, turning in the mind towards here, you have jhana. So attention is the cause, jhana or vedana the same. Vedana is the effect. You can also do this connection. Lalu sebab berikutnya yang bisa kita renungkan adalah penyebab berikutnya yang bisa kita perhatikan adalah manodwara wajana ya, ataupun pengarahan pikiran ya ke pintu batin. Ini kita singkat saja sebagai pengarahan pikiran ya. Pengarahan pikiran. Jadi tanpa adanya pengarahan pikiran ini, maka jhana ataupun perasaan itu tidak akan muncul. Jadi contohnya ketika seseorang itu ingin memasuki jhana, ya pertama pikirannya itu harus ia arahkan dulu ke arah mana? Ke arah objek meditasinya. Misalkan objek anapana, ya dia harus mengarahkan batinnya ke arah objek anapana tersebut. Jadi tanpa adanya pengarahan pikiran tersebut, maka si jhana ataupun perasaan dari jhana tersebut tidak akan muncul. Jadi bisa dikatakan bahwa pengarahan pikiran ini juga merupakan sebab dari munculnya jhana ataupun munculnya wedana. So now you know what is the jhana, what is the cause. If you want to know what is the effect, if so you need to do connection. Cause previously effect to cause, this one is a cause to effect. So yeah, this is a first jhana. So if a first jhana produce a result, will be in the Brahma world, first jhana realm. So you go into the jhana, after that you go there, this is the cause. Must have an effect, must have a result. So based on learning, you should try to see future in the first Brahma realm as a Namarupa or as a five aggregate. After that you should do connection. So among these factors, there is one cetana. So cetana is encouraging the other factors to take this object. So
this Chetana is the cause. Nama Rupa of Brahma. Rupa is a Kamaja Rupa. Nama is a Padisandi Boinga Chuti mind moment. So, because of this Chetana, Kamaja Rupa, Padisandi Boinga mind arise. This Chetana is the cause. Those Nama Rupa is the effect. So, this way of supporting is, according to Pradhana, it is a Kama Bhajayo. Supporting as a Kama, also supporting as a Upanishya. Ya, tadi adalah kita cara berlatihnya itu dengan mencari sebabnya ya. Jadi apa yang menyebabkan jhana ini yang tadi ya ada karena adanya objeknya, ada landasan batinnya, ada tiga kanda yang lainnya dan sebagainya, ada perhatian dan sebagainya. Lalu setelah itu kita mempelajari akibat ya, akibat dari jhana ini apa? Karena kalau ada sebab pasti ada akibat ya. Kalau sebab yang sebelumnya menghasilkan jhana yang sekarang, maka jhana yang sekarang juga akan menghasilkan akibat di masa depan gitu. Kita harus mencari apa akibat yang dimunculkan dari jhana yang ada di masa sekarang ini. Yaitu apa? Ketika seorang itu mencapai jhana, dia akan bisa memunculkan akibat untuk terlahir di alam Brahma ya. Jadi pada saat itu kita harus bisa melihat nama ataupun rupa, batin dan materi yang ada di masa depan. Kita melihat proses nama dan rupa secara nama rupa ataupun secara 5 agregat di masa depan ya, ketika misalkan kita akan terlahir di alam Brahma tersebut. Jadi Sayadaw mengatakan di dalam cetasika salah satunya ada cetasika cetana ya. Cetana itu ataupun kehendak ini mereka itu fungsinya adalah untuk membawa faktor-faktor mental yang lain kepada objeknya ya. Jadi dikarenakan adanya cetana ini, dikarenakan adanya cetana dari jhana ini, maka akan muncul rupa dan nama, batin dan materi yang ada di masa depan ya. Yaitu apa? Rupa adalah kamaja rupa, materi yang terbentuk dari kama ya, yaitu adalah tubuh sebagai seorang Brahma, dan juga nama ataupun batin itu adalah patisandi bawangga dan cuti, patisandi dan bawangga di kehidupan sebagai Brahma gitu ya. Jadi di ini kita melihat nama dan rupa yang ada di masa depan yang diakibatkan oleh jhana yang ada di masa sekarang. Nah ini disebut kalau di dalam Padhana kita melihat hubungan secara kama pacayo ataupun upanisaya pacayo. So when that result were produced, so for the normal people, when it is not sure, but if this karma produce a result, will be that a result. Jadi ketika kita merenungkan seperti ini, kita akan bisa melihat bahwa kalau kama dari jhana ini menghasilkan buah, ini pasti akan menghasilkan kehidupan sebagai Brahma yang kita lihat tadi gitu ya. Tapi bagi seseorang yang masih seorang awam ya ini tidak pasti apakah kama ini akan berbuah. Tetapi kita harus memiliki pengertian bahwa kalau memang kama yang ini yang berbuah, maka di kehidupan berikutnya kita akan menjadi seorang Brahma. So, if so, you know the cause of jhana, you know the effect of jhana. So after that, if you want to practice the next step, you should try to see arising and perishing of those rupa. So after that, contemplate as a nature dukkha anatta. Arising and perishing of nama, you should see. After that, contemplate as a nature dukkha anatta. In the same way, the cause. In the same way, effect. If so, you may not attach to causes, you may not attach to jhana, you may not attach to result. Jadi setelah kita bisa berlatih seperti itu ya, melihat sebab dan akibat, maka tahap berikutnya dalam latihan kita adalah melihat muncul dan lenyapnya fenomena ya, entah itu yang batin ataupun materi. Jadi kita melihat muncul lenyapnya fenomena materi, lalu kita merenungkan itu sebagai anicca, dukkha dan anatta. Lalu kita juga melihat muncul lenyapnya fenomena batin, kita juga merenungkan tersebut sebagai
anicca, dukkha, dan anatta. Lalu kita juga merenungkan sebab dari fenomena tersebut, itu juga anicca, dukkha, dan anatta. Begitu juga akibat yang akan muncul dari fenomena tersebut, itu juga anicca, dukkha, dan anatta. Jadi dengan kita melihat segala sesuatu ini muncul dan lenyap, dan juga direnungkan sebagai anicca, dukkha, dan anatta, sebagai tidak kekal, tidak memuaskan, dan tidak bisa dikendalikan, maka pada saat itu pikiran kita akan bisa untuk melepaskan kemelekatan terhadap jhana, ataupun kepada akibat dari jhana, ataupun kepada penyebab dari jhana. We are also saying one stanza. So suffering have, but not have the one who suffer. So doing have, but not have the one who is doing. Jadi ada suatu pepatah ya, bukan pepatah, suatu ucapan ya, suatu perkataan yang menggambarkan hal ini sebenarnya, yaitu ada penderitaan tetapi tidak ada yang menderita, ada pekerjaan tetapi tidak ada yang melakukan. Okay, these are way to practice. In the same way, now you are listening in Dharma. So, what is the factors arising within your heart? What is the cause? What is the effect? So, yeah, you can discern in this way in the vipassana practice. Jadi itu adalah tadi bagaimana cara merenungkan jhana ya, jhana dhamma. Tapi latihannya bukan hanya di situ saja. Jadi kita merenungkan segala proses yang terjadi. Misalkan ketika sekarang kita sedang mendengarkan dhamma, ada faktor mental yang seperti apa yang muncul, ada kesadaran seperti apa yang muncul. Lalu apa sebab yang memunculkan kesadaran tersebut ataupun faktor mental tersebut ataupun agregat tersebut. Lalu apa efek di masa depan yang akan muncul dari munculnya kesadaran tersebut, faktor mental tersebut ataupun agregat tersebut. Ini adalah cara berlatih yang akan kita latih ketika kita berlatih vipassana. Another one, Sedo. These two questions is related, Sedo. May Sedo explain the differences between bhavanga or mind door and hadayawatu, and how to discern the bhavanga? And the second one is, after emerging from jhana, why do we need to reflect the jhana factor, Sedo? Yeah, the first one. The first one is what is the difference between bhavanga and hadayawatu, and how Okay. Bhavanga and hadayawatu is like that table and cup. So bhavanga is base. Hadayawatu is a base. Bhavanga is rising on the base, like a table and cup. Ya, jadi pertanyaan tadi pertama adalah apa perbedaan dari bhavanga dan hadayawatu ya. Jadi di sini saya mengatakan bahwa hadayawatu itu adalah landasannya ya, landasan tempat munculnya bhavanga. Sementara bhavanga adalah objek yang munculnya di hadayawatu, di landasan batin ya. Jadi mereka itu saling tergantung. Jadi mereka itu layaknya seperti meja dan cangkir ya. Jadi cangkirnya ditaruh di atas meja, mejanya berada di bawah cangkir. For the second one, Sedo, how to discern the bhavanga, Sedo? How to discern bhavanga is sometimes usage. Usage is according to place. Some are directly used. Some are metaphorically saying. So it is changeable based on place. For example, so if we say goody, next goody, what is a goody? Okay, it is directly saying because of just saying one word, next goody.
Kuti is a kind of building, small building, where meditators stay, like that. So, but sometimes we say in this way, the kuti next to me is very noisy, like that. So, because of very noisy, because of joining with the very noisy, so although saying kuti, not mean kuti. The person who are staying in a kuti, like that. So, yeah, using kuti. If you use kuti separately, this is the name of building. But if people are saying next kuti is very noisy, because of joining with the very noisy, it means, although saying kuti, so you should take the meaning. The meaning it is a basa. So you should not tell kuti to be quiet. you must say the basa like that. So, but saying the usage is a kuti. So at that time, kuti can mean sometimes the basa, sometimes the building. In the same way, if you say bhavanga, sometimes refer to the result of bhavanga, like light or like that. So some refer to bhavanga, so real name of bhavanga, mentality. Sometimes refer to Hatayavatu, which is the base of bhavanga. Because of bhavanga, heart base, the light, they have a connection. They have each other connection. So, yeah, the bhavanga is based on Hatayavatu. So, above the Hatayavatu bhavanga rise. So, bhavanga is a mentality. So, produce mind-born materiality. Mind-born materiality are bright. So, because of this, by using the name of bhavanga, mentality, sometimes you call Hatayavatu as a bhavanga. Sometimes you call the light as a bhavanga. So, because of this, about these three things, so saying may say accordingly to understand other people. So, like that. So, which place you are saying about? So we need to know that. Usually, yeah, when you start to get a jhana, you need to see bhavanga. So it is usually we trying to see the light, which is a result of bhavanga. If you are seeing a result of bhavanga, you are the same as seeing bhavanga. So because of bhavanga and light have a connection, sometimes we use bhavanga, sometimes we use the light. Light, bhavanga, and Hatayavatu, those are very near. So very near. Saying may have differences. But as long as you are mind reaching in that place, area, it is the place of jhana factors. So if you know that place, you are possible to check jhana factors because of so near. Like that, it is people. I think people confuse because sometimes directly saying like a kuti. Kuti is a building. Another time they say next kuti is very noisy. Oh, it is a kuti means people. The word of kuti not mean people because of kuti and that person have a connection. So because of having connection, people say easily. So didn't say accurately like that. The person who are staying in that kuti, which is next to me, is very noisy. So they will not say like that. So so easily saying. This is in every language. So we have to learn. It is a part of grammar. So directly saying or
it is metaphorically saying. So, because of this, according to place, you may confuse. So generally, you should understand heart base, Bhavanga, the light of the Bhavanga, those are very near. So because of very near, they may use their names accordingly. Ya, jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mengamati pintu bawangga kita ya. Jadi saya mengatakan bahwa kata bawangga ini kadang memiliki arti yang luas ya, dan kadang artinya ini bisa berganti-ganti. Jadi layaknya seperti kita bilang menggunakan kata kuti ya. Kita tahu kuti adalah bangunan ya, bangunan tempat tinggal. Jadi misalkan kita bilang kuti sebelah saya, ya itu kita tahu bahwa oh bangunan tempat tinggal yang ada di sebelah saya. Nah, tapi kadang juga kita menggunakan kata kuti ini untuk hal yang berbeda. Misalkan kuti sebelah saya berisik sekali gitu. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya kuti sebagai bangunan dia tidak bisa mengeluarkan suara ya. Jadi kuti sebenarnya tidak bisa berisik. Tapi ketika kita bilang bahwa kuti sebelah saya berisik, kita mengerti bahwa oh sebenarnya orang yang tinggal di kuti tersebut yang membuat suara berisik gitu. Tapi kita bilangnya cuma bilang kuti sebelah saya berisik gitu. Jadi bawangga juga seperti itu. Bawangga kadang itu bisa berarti berarti hadayawatu ataupun landasan jantung ya, landasan tempat munculnya proses-proses mental, proses-proses batin ya. Itu arti pertama dari bawangga. Yang kedua, bawangga adalah ya, sebagai proses batin itu sendiri yang muncul di hadayawatu ya. Bawangga yang melandasi kehidupan setiap orang ya. Jadi atau jatuh ke dalam bawangga dan sebagainya. Itu juga proses batin yang muncul sebagai proses batin yang muncul di landasan jantung di hadayawatu. Ataupun kadang juga seseorang ketika mengatakan bawangga itu juga mereferensikan ya, itu mengacu kepada cahaya yang terlihat di pintu batin di bawangga ataupun di landasan jantung. Karena bawangga sendiri itu adalah suatu proses mental, dia bukanlah proses rupa ya, tetapi karena dari proses mental tersebut dia bisa meregenerasi, bisa memunculkan rupa-rupa yang berbentuk utuja rupa. Jadi rupa tersebut bisa dilihat. Jadi seolah-olah pintu batin itu terlihat bercahaya. Jadi kadang bawangga ini bisa mengartikan sebagai tiga hal tadi, yaitu cahaya yang muncul dari bawangga, ataupun proses bawangga itu sendiri, ataupun landasan jantung tempat munculnya bawangga itu, gitu ya. Jadi bisa mengacu kepada banyak hal, layaknya seperti kuti tadi ya, entah kuti sebagai bangunan ataupun kuti sebagai orang yang tinggal di kuti tersebut ya. Jadi ketika seseorang itu diinstruksikan untuk mengamati pintu bawangganya, sebenarnya definisi manapun dari bawangga ini bisa kita gunakan ya, karena definisi manapun yang kita gunakan, mereka itu letaknya ya pasti di situ-situ juga ya. Bawangga sebagai proses mental yang munculnya di landasan jantung juga merupakan tempat munculnya fenomena mental bawangga ya, ataupun landasan jantung juga tempat munculnya fenomena cahaya dari bawangga itu sendiri. Jadi secara umum kita mengetahui ketika kita mengecek bawangga, kita itu mengarahkan batin kita ke arah daerah sekitar jantung. Jadi dengan seperti itu kita akan bisa menemukan faktor-faktor jana ya, karena faktor jana yang munculnya di situ di landasan jantung itu, di pintu batin kita, pintu bawangga kita, dan dia munculnya bersama dengan cahaya dari bawangga tersebut ya. Jadi ketika kita mengarahkan pikiran kita ke arah tempat munculnya faktor jana tersebut, nah disitulah kita pasti akan bisa untuk mengamati faktor jana yang muncul. Jadi inti dari penjelasan saya tadi adalah bawangga itu adalah kata yang artinya itu sangat luas ya, dan kadang bisa bergonta-ganti sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan konteksnya. Tapi intinya tiga hal yang bisa menjadi arti dari bawangga tadi, yaitu adalah landasan jantungnya, fenomena proses mental bawangganya, ataupun cahaya yang muncul dari bawangga tersebut ya. Dimanapun kita perhatikan, di situ adalah tempat
munculnya faktor jana. Jadi ketiga hal itu adalah sama kalau kita mengartikannya dalam konteks tempat mencari ataupun mengamati faktor jana, tempat munculnya faktor jana. So the last one, Sayadaw. After emerging from jhana, why do we need to reflect the jhana factor? So in the first jhana, there are 5 factors. So to go to second jhana have 3 factors. So if you want to go to second jhana, so you need to remove these 2 factors. So without understanding those 5 factors, you will not know how to remove, which factor you remove. So because of this, if you want to go, especially second jhana, you need to know these 5 factors. After knowing, you try to remove these 2 factors. Only in this way you will get second jhana. Ya, jadi pertanyaan berikutnya adalah setelah seseorang itu bangkit dari jhana, kenapa orang tersebut diinstruksikan untuk merenungkan faktor jhana yang muncul dari jhana tersebut ya. Jadi jawaban Sayadaw adalah di dalam jhana pertama, karena di masing-masing jhana itu faktor-faktor jhananya itu berbeda-beda ya. Di jhana pertama itu ada 5 faktor jhana, di jhana kedua ada 3 faktor jhana ya. Jadi ada 2 faktor jhana yang hilang dari jhana pertama ke jhana kedua. Nah, jadi ketika seseorang itu memasuki jhana pertama, setelah keluar dari jhana pertama, dia harus merenungkan 5 faktor jhana dari jhana pertama. Ya, setelah mengerti dengan jelas 5 faktor jhana ini, barulah dia bisa mengerti mana faktor jhana yang kasar, mana faktor jhana yang halus, mana faktor jhana yang harus dibuang, mana faktor jhana yang harus dipertahankan. Jadi ketika seseorang ini dia ingin melanjutkan latihannya ke jhana kedua, dia harus melihat ataupun mengetahui faktor jhana mana yang harus dibuang, yaitu apa? Yaitu witaka wicara misalkan ya. Nah, jadi setelah mengerti bahwa 2 faktor jhana ini yang harus dibuang, ya setelah itu ya dia mengarahkan perhatiannya, mencondongkan pikirannya untuk membuang 2 faktor jhana ini. Dengan begitu barulah dia bisa memasuki jhana yang kedua. Jadi maksudnya adalah tanpa seseorang itu mengerti 5 faktor jhana di jhana pertama, dia akan kesulitan untuk bisa memasuki jhana kedua, karena dia akan kesulitan untuk mengetahui mana faktor jhana yang harus dibuang untuk memasuki jhana kedua. Okay, we should stop, alright? So tomorrow we should start Dhamma talk 7 o'clock. So before 7 o'clock you may manage your time. Maybe you may meditate. Now retreat is already maybe how many days? Maybe 4 or 5 days. Your concentration improved already. You may be possible to sit longer hours, more hours. So after chanting, you may meditate until 7 o'clock. If you afraid tiredness, before 7 o'clock you may do some walking. So, but it may not make a noise here. Anytime, to let some other people meditate. So you should manage the time, listening in Dhamma, meditating before 7 o'clock. Ya, jadi Sayadaw mengatakan Dhamma talk hari ini sampai di sini ya. Untuk besok Sayadaw bilang untuk jadwalnya nanti jadwal Dhamma talk diundur ya. Jadi bukan 6.30 tapi mulainya jam 7 ya. Jadi nanti setelah chanting mungkin sekitar 6.20 sampai jam 7, yaitu kalian bisa atur sendiri waktu kalian. Entah kalian ingin meditasi, ataupun meditasi jalan, ataupun ke toilet dan sebagainya, kalian bisa atur sendiri ya. Jadi saya udah bilang kita ini sudah masuk ke hari ke-4 atau hari ke-5 dari retreat ini. Ya mungkin konsentrasi kalian beberapa sudah mulai maju ya. Jadi kalian harus bisa mengatur sendiri jadwal kalian, meditasi kalian. Mungkin ada yang
duduknya sudah bisa lebih lama dan sebagainya. Jadi kalau misalkan nanti setelah chanting sebelum jam 7 kalian ingin mungkin meditasi jalan dulu, ya silahkan Anda meditasi jalan di sini ataupun di bawah ataupun di sekitar sini ya. Ataupun duduk meditasi ataupun ya Anda melakukan apapun terserah, tapi ya dijaga ketenangannya ya, agar tidak mengganggu meditator yang lain. Ya intinya besok Dhamma Talk mulainya jam 7 ya. Chanting tetap jam 6 seperti biasa. Okay, we are do sharing merit. Idame punyam nibbanasa pacayo hodu mama punya bhagam sava sattanam pajemi Pesabe me samam punya bhagam lavantu sadhu sadhu sadhu